Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di edisi Riak Sabda di hari Minggu biasa yang ke-7 di tahun A. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini berbicara tentang kasih yang menjadi dasar moral hidup Kristiani. Kita semua diundang untuk meniru Tuhan dalam segala kata dan perbuatan. Bacaan pertama menggambarkan perintah Allah kepada Musa supaya umat Israel meniru kekudusannya dan supaya mereka menjauhkan kebencian dan balas dendam. Sebagai putra-putri Allah, kita hendak meniru kata dan tindakan Allah sendiri dalam hidup. Ada pepatah mengatakan, seperti anak, seperti itu juga bapaknya, atau sebaliknya. Maka saudara-saudari terkasih, bacaan khususnya Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, karena Allah sendiri yang mengasihi kita tanpa batas, Allah tidak membuat perbedaan atau diskriminasi antara kita, baik yang berdosa maupun yang kudus hidupnya. Dia membuat mataharinya terbit bagi orang baik dan juga orang berdosa. Dia membuat hujan turun baik bagi manusia yang benar, juga manusia yang hidupnya tidak benar. Maka seperti Allah, kita semua diajak untuk saling mengasihi, tetap mencintai walaupun dilukai, terus mengasihi walau dijahati atau dikhianati. Kita semua menghadapi hidup kita dengan apa adanya kita, tanpa dendam, tanpa membenci satu dengan yang lain. Karena dengan cara inilah kita merayakan hidup kita sebagai putra-putri kesayangan Allah. Poin kedua, kebenaran yang kita dapati tentang diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita semua berdosa dan pernah membuat kesalahan terhadap orang lain. Dan tentu kita berdosa terhadap Allah. Namun, kita semua ingin orang lain memaklumi perbuatan kita dan memaafkan kita. Kita juga ingin Tuhan memberikan rahmat pengampunannya atas kita. Kalau jika demikian, kebenaran tentang diri kita, maka hendaknya kita melakukan hal yang sama terhadap mereka yang menyakiti dan memusuhi kita. Karena kita ingin dimaklumi, orang lain pun ingin hal yang sama. Maka jangan saling menghakimi, saling mengadili satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya kebenaran tentang diri kita adalah kita semua berdosa. Poin ketiga, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, masalah perbedaan antara kita dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau dalam bahasa hari-hari ini disebut orang kafir. Yesus bersabda, orang harus melihat perbuatan kita dan memuliakan Allah Bapa kita di surga. Jika perbuatan kita sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka sesungguhnya ada masalah dengan iman kita. Dan kita harus akui, ternyata dalam banyak kasus, orang yang kita sebut kafir atau tidak mengenal Allah justru lebih baik, lebih santun kata dan perbuatan mereka. Atau dengan mengatakan orang kafir, kita mengkafirkan diri kita sendiri karena telah
merendahkan orang lain, dan menganggap diri kita paling suci. Orang yang mengenal Allah justru memperlakukan orang lain dengan semestinya, penuh penghargaan, penuh belas kasih, tanpa menuduh, tanpa mengkafir-kafirkan atau menganggap diri kita paling baik. Yesus ingin kita berbeda dengan dunia dan melakukan kebaikan apapun kondisinya, karena kita semua menyadari diri kita sebagai putra-putri terang. Dengan kata-kata dan perbuatan kita, kita melakukan dengan penuh kesantunan untuk memuliakan Allah. Saudara-saudari terkasih, Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah Kanisa Roh Kudus. Karena alasan inilah, mari kita meniru Bapa kita di surga dengan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, termasuk mereka yang mungkin menyakiti kita, melukai kita. Bahkan Yesus mengajak kita untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.